Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk melihat kehidupan kamu di 2026 ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, dan readingan ini juga bersifat timeless ya, namun timelessnya sepanjang tahun 2026 saja. Oke, dan sebelum aku bacakan, di sini aku ingin ucapkan selamat tahun baru ya. Happy New Year, selamat tahun baru 2026 untuk para Libra ya yang nonton di channel ini, yang stay di channel ini. Semoga apa yang kalian harapkan, cita-citakan, inginkan ya, apapun itu yang belum sempat terwujud akan segera terwujud di tahun ini ya. Kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan selalu bersamamu, amin. Oke, sekarang kita akan lihat dari energi kamu dulu ya, atau personalnya kamu seperti apa untuk Libra. Energi kamu Libra, kita akan lihat. Oke, di sini ada Three of Cups, Knight of Wands, dan the Moon. Di bottomnya kamu ada Five of Pentacles. Oke, kemarin-kemarin ya, atau mungkin kayak semacam tahun ini, mungkin kamu mengalami situasi yang kurang mengenakan. Dan aku lihat di 2026 ini mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang bisa bikin kamu happy atau gembira lagi gitu loh ya. Walaupun kehidupan yang kamu jalani kayak kedepannya, di sini ada the Moon yang kamu sendiri ngerasa kehidupan kamu ke depan kayak nggak jelas gitu ya, atau kamu masih apa ya, kayak masih ya, intinya kayak kamu masih ada rasa takut, khawatir, ataupun memang ada sisi diri kamu yang kamu sendiri ngerasa hidup kamu tuh kok penuh keraguan-raguan gitu loh istilahnya ya, karena di sini ada Five of Pentacles ya, yang dimana ada rasa keterpurukan, kehilangan, bahkan di sini mungkin kamu juga ngerasa sendiri, merasa lonely, merasa nggak ada yang memahami atau mengerti kamu. Makanya di perjalanan kamu ini mungkin kamu sendiri gitu loh. Jadi kayak kedepannya itu kamu nggak tahu gitu kehidupan kamu kayak gimana gitu, nggak tahu gitu loh istilahnya ya. Tapi di sini dengan adanya Three of Cups, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang bikin kamu tuh happy, yang bikin kamu gembira, dan Knight of Wands bikin kamu tuh semangat lagi, bikin kamu tuh yang awalnya kayak ngerasa oh kayak nggak mungkin ya, nggak mungkin lagi. Ini kayak seolah tuh kayak kamu tuh terbangun, oh aku harus begini gitu, kayak semangat gitu loh ya untuk melakukan sesuatu di sini, semangat. Dan di sini juga aku ngeliat kalau sebelumnya kamu nggak ada dukungan, nggak ada support, kamu akan menemukan di sini seseorang yang dukung kamu, support kamu, atau lingkungan yang pas untuk kamu di sini ya, lingkungan yang pas, lingkungan yang satu frekuensi gitu. Kalau sebelumnya mungkin kamu ngerasa lingkungan kamu kayak nggak mendukung gitu, makanya tadi gue bilang kayak kamu ngerasa sendiri gitu loh ya, kamu ngerasa mungkin berbeda dari orang-orang sekitar kamu, kayak kamu ngerasa mereka nggak memahami kamu, nggak mengerti kamu. Makanya di sini jatuhnya kayak kamu tuh selalu galau, selalu sedih gitu loh, masih kebayang-bayang, keinget-inget hal-hal yang bikin kamu tuh nggak happy gitu loh ya, makin semakin jatuh gitu, makin semakin down gitu loh ya, emosi kamu makin semakin dalam kesedihan kayak gitu loh ya. Makanya ada keraguan-raguan tentang ke depan gitu, atau masa depan kamu ya. Tapi di sini
aku rasa kamu akan menemukan sesuatu yang bikin kamu tuh kembali bahagia, kembali ceria, bahkan kamu akan menemukan teman-teman yang kayaknya satu frekuensi dengan kamu, atau lingkungan yang support, yang dukung kamu, yang kayaknya kamu rasa, oh ini loh tempat seperti ini loh yang aku inginkan gitu loh, orang-orang seperti ini loh, lingkungan seperti ini loh yang aku harapkan gitu ya, kayak ngerasa cocok gitu loh dengan orang tersebut gitu ya, dengan lingkungan tersebut seperti itu. Tapi di sini yang aku lihat, mungkin kamu tidak di tempat kamu saat ini ya, mungkin kamu akan lakukan pergerakan ya, atau kayak perpindahan gitu ya, mungkin kamu pindah tempat baru, atau kalau nggak pindah tempat baru ya mungkin ini adalah cara baru gitu loh, atau sesuatu yang pokoknya kamu tuh beda gitu loh, nggak seperti sebelumnya gitu, dalam bertindak, dalam menyikapi sesuatu itu berbeda gitu ya. Dan ini jauh membuat kamu tuh lebih baik gitu loh, lebih semangat, lebih happy gitu loh, karena kamu tahu bagaimana caranya mengatasi sisi-sisi gelap ya dalam diri kamu, atau kayak keraguan kamu ya, sisi-sisi yang ketika itu selalu bikin kamu gak nyaman, gak tenang, galau atau sedih kayak gitu loh ya. Jadi kamu gak akan tenggelam ke dalam perasaan-perasaan yang gak enak itu gitu loh ya. Mungkin kamu akan menemukan cara-cara yang lebih baik gitu loh ya, sehingga bikin kamu tuh lebih semangat, lebih positif gitu ya. Tapi untuk beberapa orang di sini aku rasa memang pindah tempat gitu, karena di sini kamu ngerti banget ya, Five of Pentacles ini banyak hal yang sedang kamu lalui, kayak kamu tuh ya pokoknya kayak nggak ada tempat tujuan gitu loh, atau arah tujuan, mungkin masih dalam seperti itu. Walaupun mungkin ya saat ini kamu dikelilingi keluargamu sendiri ya, familymu sendiri misalkan, tapi kamu ngerasanya beda gitu loh, kamu ngerasanya beda, ternyata bukan ini yang kuinginkan, bukan tempat seperti ini gitu, yang dulunya bikin kamu nyaman seperti rumah, sekarang nggak lagi gitu loh. Kamu ngerasa kayak seperti beda gitu loh ya, seperti itu. Banyak kebingungan yang kamu rasakan ya, kamu kayak orang yang lagi berjuang ya untuk meninggalkan hal-hal yang pahit gitu ya, berkaitan dengan masa lalu gitu. Bahkan di sini aku juga ngerasa ada semacam ini ketidaknyamanan juga ya di dalam keluarga gitu, kayak hubungan kamu dengan orang tua gitu loh ya, dengan keluarga atau family kamu seperti itu. Bisa dari itu gitu ya, pengalaman yang tidak enak itu, menyakitkan itu, tapi bisa juga ini pasangan kamu ya. Namun lingkungan sekitar kamu itu juga gitu loh ya, karena di saat mungkin ya triggernya nih kan dari pasangan, mungkin ya kamu berpisah misalkan ya, kemudian kamu kembali lagi ke tempat kamu ya, atau ke keluargamu misalkan ya, atau ke ya kamu pengalaman misalkan kayak gitu. Nah ternyata kamu udah ngerasa beda gitu loh di situ. Kamu ngerasa kayak walaupun itu adalah tempat kamu bertumbuh ya, tempat kamu kecil hingga dewasa gitu, tapi ketika kamu ngalami hal ini itu rasanya beda gitu. Kamu kayak ngerasa nggak suka lagi di situ gitu, kayak nggak nyaman gitu loh. Hal dulu yang menurut kamu biasa ya, ini sudah nggak biasa lagi gitu loh, karena kamu ingin sesuatu yang lebih sehat di sini ya. Kamu ingin menemukan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu, atau satu vibe dengan kamu gitu loh. Oke, seperti itu. Jadi menginginkan sesuatu yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik gitu loh ya, nggak mau lagi yang manipulatif, yang menipu, ataupun lingkungan yang pokoknya nggak bikin kamu nyaman, nggak bikin kamu berkembang, nggak bikin kamu bertumbuh gitu loh. Oke, kemudian kita lihat di sini. Meskipun di sini ada ketidakyakinan ya di dalam diri kamu kadang-kadang, karena masih ada demun ya gitu, masih kadang-kadang tuh kamu masih ya ada perasaan-perasaan yang harus kamu hadapi tuh muncul gitu, perasaan-perasaan gak nyaman ini gitu. Kemudian kita lihat di sini dari karir keuangan kamu. Page of Cups, the Fool. Oke, satu aja.
Knight of Cups. Oke, di sini kalau dari segi karir ya, mungkin ada tawaran pekerjaan baru. Yang tidak ada pekerjaan, aku rasa kamu akan melakukan kayak ada tawaran pekerjaan gitu, dan kamu mungkin ya mulai melakukan pekerjaan kamu ya. Ada The Fool juga. Ini kayaknya untuk beberapa ya, nggak semua. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kamu ya, harapan kamu, atau kerjaan impian gitu loh. Menemukan pekerjaan impian kamu gitu ya. Dan Knight of Cups juga, yang dimana ya kamu kayak seolah-olah mengikuti apa yang kamu rasakan gitu ya. Oh ya, ini memang harapanku, kerjaan ini kerjaan yang kuinginkan, istilahnya kayak gitu. Walaupun di sini aku lihat ada beberapa yang tidak punya pengalaman ya, tidak cukup pengalaman di situ. Contoh nih, pekerjaan baru ini selain ada kaitannya dengan tawaran di luar gitu ya, yang kamu dapat panggilan kerja atau tawaran kerjaan kemudian kamu masukin gitu, tapi ada juga mungkin kamu memulai sendiri gitu ya. Kamu memulai kerja sendiri karena mungkin ini juga seperti yang tadi adalah pekerjaan impian kamu, sesuai yang kamu inginkan. Knight of Cups ini mengikuti apa yang kamu rasakan gitu. Aku suka dengan pekerjaan ini, jadi aku akan memulai pekerjaan ini, misalnya kayak gitu loh ya. Dan kerjaan ini memang bikin kamu tuh happy, bikin kamu tuh seneng gitu ya, seperti itu. Makanya tadi aku bilang juga, walaupun kamu tidak cukup pengalaman, tidak punya pengalaman gitu ya, tapi kamu berani di sini untuk mengambil resiko ya. Mengambil resiko maksudnya mengambil resiko ya, kamu tahu konsekuensinya gitu ya, karena kamu baru memulai atau kayak baru mencoba, kamu sebelumnya nggak pernah yang membuka usaha bisnis sendiri, istilahnya kayak gitu, atau kamu nggak pernah buka usaha itu misalkan ya. Nah, tapi di sini kamu berani untuk mencoba karena kamu tahu ya, kalau kamu nggak mengambil resiko, kamu nggak akan tahu ada apa, berhasil atau tidaknya, atau kayak ada perubahan atau enggak kayak gitu loh ya, untuk kehidupan kamu di dalam karir atau kerjaan gitu. Karena orang kalau nggak ada kerjaan kan nggak ada duit ya, butuh duit gitu loh. Setiap hari itu duit itu penting banget gitu loh ya. Kalau nggak ada duit orang kan susah ya, nggak bisa makan, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar ini itu, nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Makanya di sini kamu tuh kayak berani untuk mengambil langkah gitu ya, walaupun kamu nggak tahu kedepannya gimana, ya udah dijalanin aja, yang penting aku berani untuk mencoba. Nah istilahnya tuh seperti itu. Oke. Karena di sini aku juga ngelihat energi kamu ini juga energi orang-orang kayak jiwa-jiwa muda gitu loh ya, berani mencoba dan memang ada keinginan untuk banyak belajar gitu loh ya. Walaupun mungkin nggak ada pengalaman ya, kamu mau belajar gitu loh, karena kayak kamu tuh menjadikan itu tuh pengalaman untuk hidup kamu, seperti itu. Makanya kamu berani untuk mengambil langkah di sini, seperti itu. Oke. Kalau di karir di sini aku ngeliat cukup bagus sih, bahkan untuk beberapa orang selain tawaran pekerjaan baru ya, mungkin juga seperti menggelar tadi, mungkin ada yang tawaran pekerjaannya diterima ya, kayak diterima kerja gitu, yang sebelumnya kamu mungkin kayak udah naruh lamaran di mana kayak gitu ya, ini akan ada panggilan kerja gitu. Oke, kemudian juga dari segi keuangan ya di sini, bentar. Kalau dari segi keuangan di sini aku rasa lebih dinasehatkan ya untuk beberapa di antara kamu untuk tidak terlalu impulsif gitu ya dalam membelanjakan uang. Kamu harus tahu apakah itu keinginan atau kebutuhan gitu. Dan juga ya untuk beberapa orang ini kamu harus berani mengambil resiko ya gitu dalam membelanjakan uang. Mengambil resiko ya mungkin ya itu ya, ada keputusan yang ingin kamu buat mungkin ya berkaitan dengan usaha atau bisnis itu gitu. Itu kan memang harus ada modal gitu ya. Nah mengambil resiko tuh itu kamu harus berani keluar modal, nah istilahnya gitu. Nggak usah terlalu takut-takut dalam hal mengeluarkan modal gitu loh. Oke. Seperti itu. Namun di sini juga harus berhati-hati juga gitu loh ya. Kamu harus benar-benar siap gitu loh ya, ketika kamu berani mengambil resiko ini. Kamu juga harus tahu
langkah-langkahnya gitu ya. Sebelumnya kamu sudah mengadakan observe juga gitu, kayak pokoknya segala sesuatunya tuh kamu udah siap gitu loh. Oke, udah kamu persiapkan. Bukan berarti mengambil resiko terus kamu bersikap bodoh gitu, enggak ya, tapi lebih juga ada langkah-langkah yang kamu ambil gitu, atau kamu sudah benar-benar memikirkan hal tersebut untuk sebelumnya kayak gitu loh ya. Seperti itu, karena The Fool ini juga meminta untuk hati-hati gitu loh ya. Jangan hanya karena mengikuti ambisi kamu, keinginan kamu, jadinya kamu tidak berhati-hati gitu loh ya. Jadi kamu juga harus berhati-hati juga gitu ya. Udah kamu persiapkan matang-matang kayak gitu ya, seperti itu. Dan jangan apa istilahnya, jangan terlalu ya, seperti yang tadi, jangan terlalu terburu-buru istilahnya gitu ya. Dari segi keuangan lagi di sini aku rasa kalau kamu lagi pinjam gitu ya, kayak proposal kayak lagi pinjam ya, apa ya istilahnya, kalau orang ingin pinjam duit itu kan dia harus ini dulu ya, kayak ada omongan-omongan dulu semacam itu. Nah mungkin di sini akan ada pinjaman untuk kamu ya. Kayak kamu ingin minjam duit gitu loh, entah sama bank atau apa gitu ya. Aku rasa ininya tuh kayak diterima gitu loh. Bahkan di sini aku lihat untuk beberapa orang, kalau kamu lagi kalau kesulitan uang sih kayaknya enggak juga ya, ada rezeki juga di sini yang mengalir ya gitu. Hanya saja ya itu, kamu jangan impulsif dalam membelanjakan uang gitu. Harus berhati-hati gitu ya. Jangan dilihatlah apakah itu keinginan kamu atau kebutuhan kamu gitu ya. Karena di sini kalau terlalu ceroboh dalam membelanjakan uang ya, kamu sendiri yang rugi gitu loh ya. Dampaknya tuh ke depan gitu loh ya. Terlalu boros, terlalu ini itu, memakai duit nggak aturan gitu ya. Nah nanti di saat ada titik tertentu kondisi kamu dibalikkan, nah kamu jadinya nggak ada simpanan, nggak ada pegangan duit, kamu sendiri yang susah gitu loh ya. Oke. Dan kemudian kita lihat dari segi asmara kamu. Baik single maupun berpasangan. Separation, delete your ex. Getting to know each other. Oke, di sini yang single ya, aku rasa mungkin kamu entah baru-baru ini atau mungkin udah lama gitu ya putus sama pasangan kamu. Nah ini kayaknya kamu masih perlu ya untuk mengclear energi mantan. Kamu mungkin masih dalam kondisi keadaan stres, galau gitu ya, masih inget terus sama mantan kamu gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang memang harus kamu hadapi di sini ya, harus kamu sembuhkan gitu ya. Kamu harus benar-benar merilis semua gitu ya, maafkan dia ya yang menyakiti kamu, dan maafkan diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu terus-terusan masih belum bisa menerima, belum bisa memaafkan, sama aja kayak itu menyakiti diri kamu sendiri gitu ya, bikin energi kamu itu kayak terkuras ya, kayak kamu sendiri yang seolah membuangnya, atau kayak seolah-olah kamu belum bisa memutus energimu dengan dia. Jadi kayak masih ada kesambungan gitu loh. Kayak kamu tuh masih mikirin terus, berarti kan kayak seolah-olah kamu itu dikendaliin olehnya gitu, kayak dikontrol olehnya gitu loh. Makanya kamu harus belajar di sini untuk melepaskan ya, belajar untuk rilis, memaafkan gitu ya, menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu gitu. Mungkin ini yang terbaik buat kamu gitu, atau istilahnya gini, kadang-kadang mendapatkan itu belum tentu berkah gitu ya, dan kehilangan itu
juga kadang-kadang belum tentu musibah gitu loh. Bisa saja kamu kehilangan seseorang ini atau berpisah dengan seseorang ini justru menyelamatkan diri kamu ya, menyelamatkan diri kamu untuk lebih disakiti lagi, atau justru menyelamatkan hubungan kamu gitu ya. Untuk beberapa orang menyelamatkan hubungan ini ya maksudnya gini, kadang-kadang ada orang yang dia memang dipisahkan dulu untuk kalian tuh benar-benar saling belajar, sama-sama belajar ya, untuk memahami apapun itu gitu ya, yang dari koneksi ini gitu loh ya. Nah, ketika memang kalian ini benar-benar memang kalian jodoh gitu ya, pasti kalian akan dipertemukan lagi gitu. Makanya tadi gue bilang kadang-kadang perpisahan itu belum tentu sesuatu hal yang buruk juga gitu loh. Ya mungkin kamu dipisahkan ini untuk menjaga hubungan kamu gitu, agar justru itu akan lebih mendekatkan kamu satu sama lain gitu dari perpisahan itu. Karena ketika kalian berpisah tidak ada koneksi, diam-diaman ya, atau bahkan tidak ada langsung gitu ya, itu akan timbul perasaan-perasaan yang kalau memang kalian ini benar-benar true love ini maksudnya bukan cinta sejati tapi benar-benar cinta gitu ya, itu kalian akan menyadari kok perasaannya satu sama lain. Oh ternyata kamu ini benar-benar cinta sama dia juga sama benar-benar cinta sama kamu. Nah kalau kalian memang benar berjodoh ya, itu nanti akan ada hal-hal yang kalian pelajari dari situ. Contoh, kamu tahu kamu cinta dia, nah akhirnya dari situ kan kenapa ya kamu sulit lupain dia, kenapa ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa. Nah dari situ kamu akan masuk ke dalam diri kamu, bertanya ke dalam diri kamu. Nah kemudian kamu sendiri akan ingat perlakuan dia, perlakuan kamu ke dia. Nah ada hal-hal yang akan disadari di situ gitu loh ya, semacam refleksi atau introspeksi gitu loh ya. Dari situ akan banyak belajar gitu. Oh ternyata aku juga ada salahnya, dulu aku seharusnya begini. Nah istilahnya kayak gitu loh. Nah ketika kalian dipertemukan lagi ya, atau mungkin ini bisa dibilang berjodoh lagi, ketemu lagi, nah kalian bisa balik lagi, nah perasaan kalian justru semakin dalam gitu, dan kalian juga lebih sadar gitu loh ya, dan lebih baik lagi memperlakukan pasangan seperti itu. Nah jadi ini dari perpisahan ini kan yang aku maksud menyelamatkan hubungan itu seperti itu, justru membuat hubungan kalian lebih dekat gitu loh ya. Kadang-kadang seperti itu ya, tapi tiap orang beda ya perjalanannya gitu. Atau justru sebaliknya, perpisahan kalian ini untuk menyelamatkan kamu sendiri. Contoh, dia orangnya toksik ya, dia orangnya suka selingkuh, nggak berubah-ubah, atau bahkan kasar orangnya. Nah ini kan akan menyakiti kamu terus nih gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Jadi untuk menjaga kamu sendiri ya, menjaga diri kamu untuk tidak disakiti lebih dalam lagi istilahnya. Nah makanya perpisahan itu terjadi. Nah dari sini juga setelah kalian berpisah, di sini juga dibilang stay optimistic about your love life ya, meminta kamu untuk tetap berpikiran positif gitu. Jadi makanya tadi aku bilang juga bahwa perpisahan ini atau kehilangan itu belum tentu adalah musibah gitu. Makanya meminta kamu untuk berpikiran positif saja gitu loh. Jangan ngelihat yang negatifnya terlalu menjadi beban pikiran kamu, tapi jadikan ini tuh sesuatu yang positif gitu loh ya. Walaupun memang kesannya disakiti, ngerasa dikhianati, ngerasa dikecewakan ya, itu wajar ya. Setiap orang pasti ada perasaan seperti itu, karena kalau nggak cinta nggak mungkin ada perasaan seperti itu gitu ya ketika berpisah. Nah tapi perlu kamu sadari juga bahwa tidak semuanya salah kamu gitu, dan juga tidak semuanya salahnya dia juga gitu. Atau bahkan di sini karena kamu terlalu negatif thinking ya, mungkin juga ada perasaan-perasaan di mana kamu nggak berharga juga di sini ya. Perhatikan di situ ya. Makanya kamu harus positive thinking aja, serahkan semua pada Tuhan, dan apa permintaanmu, apa permohonan kamu ya, lebih mendekatkan diri sama Tuhan, atau kayak bawa dalam doa aja gitu lah, apa yang kamu minta, apa yang kamu harapkan gitu, dan lepaskan gitu ya, atau berserah gitu loh ya. Doamu apa ya kamu ngomong ya, kamu masih punya unek-unek apa gitu ya, bawa dalam doa-doa kamu gitu, seperti itu ya, dan serahkan sama Tuhan. Jangan terlalu overthinking di sini ya gitu. Kemudian untuk yang berpasangan, kalau yang berpasangan di sini sorry to saya, aku ngeliat mungkin ada perpisahan
Untuk beberapa orang mungkin ada perpisahan, akan ada perpisahan ya, karena ya seperti yang bilang tadi, kalaupun memang ini terjadi sama kamu untuk yang berpasangan ya, kalau ada memang kalian ini berpisah, ya mungkin itu udah jalannya kamu gitu ya, udah jalannya kamu. Jadi kamu harus mengambil stay optimistic di sini about your love life. Jadi ambil positive thinkingnya, ambil atau nilai dari segi nilai positifnya aja ya, seperti yang bilang tadi ya, udah aku jelaskan di yang single tadi ya, bahwa terkadang mendapatkan itu belum tentu berkah gitu ya, dan kehilangan itu belum tentu musibah gitu. Mungkin ada hal-hal yang memang harus kamu pelajari dari koneksi ini juga gitu ya. Kamu harus bisa melihat sisi positif atau negatifnya juga gitu loh. Namun jangan semuanya kamu ambil dari sisi negatifnya gitu, tapi kamu juga harus lihat dari sisi positifnya. Nah, untuk hal ini nggak perlu aku jelaskan lagi ya, karena yang di single tadi aku udah jelaskan gitu ya. Aku udah kasih contoh gitu ya, atau udah aku kasih sebagai pemahaman atau nasihat untuk kamu gitu. Seperti itu. Ya, untuk yang berpasangan, memang awalnya kamu akan terasa berat di sini, karena ya nggak mudah ya untuk melepaskan seseorang yang kalian sayang atau kalian cinta gitu. Namun kamu harus tetap berpikiran positif di sini, terbuka gitu ya, berpikiran terbuka, berpikiran positif gitu ya, jalani. Ya, apa yang harus terjadi ya terjadi gitu ya, harus diterima gitu. Ya, nggak bisa, kalau kamu tidak mengikuti perubahan, kamu akan tersiksa sendiri. Kalau kamu berusaha untuk menolak ya, itu kamu akan justru semakin jatuh nanti ya gitu, tenggelam atau larut ke dalam kesedihan itu sendiri gitu. Oke, dan lagi di sini untuk beberapa orang, gak semua. Karena di sini ada getting to know each other ya, nggak semuanya, tapi ini bisa buat untuk kehati-hatiannya untuk diri kamu, atau semacam waspada gitu. Ada sesuatu di sini mungkin berkaitan dengan mantan ya, apapun itu yang berkaitan dengan mantan, entah mantannya pasangan kamu atau mantan kamu ya, atau kamu punya masa lalu di sini yang masih belum kamu selesaikan. Ya, bisa ini dengan mantan kamu yang kamu masih merasa kecewa, sakit hati. Nah, ketika kamu bersama pasangan kamu saat ini, karena luka itu belum sembuh ya, itu kayak semacam kamu seolah-olah kayak menyamaratakan gitu loh ya, bahwa pasangan kamu yang saat ini bakal nyakitin kamu gitu. Jadi bawaannya kayak curigaan, bawaannya selalu waspadaan, atau bahkan kamu ngerasa kayak ada insecure gitu pokoknya dalam diri kamu. Nah, kamu harus yang perlu kamu waspadai itu gitu, karena kalau tidak nanti kamu dengan pasangan akan ada problem ya gitu, karena di sini juga ada separation ya. Kalau nggak gitu, ada sisi juga mungkin dari sisi pasangan kamu, ada kesalahan dia ya, ada kesalahan dia yang mungkin belum bisa kamu maafkan. Nah, sehingga walaupun kamu bersama lagi, karena masih ada ketidakterimaan di dalam diri kamu belum bisa benar-benar memaafkan. Karena gini, ada orang berpasangan ya, dia bilang sudah memaafkan pasangannya dan kembali lagi. Itu tuh beda loh, rasanya benar-benar bisa memaafkan, benar-benar itu memaafkan ya. Kalau benar-benar memaafkan itu sudah tidak ada rasa sakit hati ya, berarti kan udah sembuh nih ya, rasa sakitnya, lukanya itu udah sembuh gitu ya. Itu beda loh, rasanya tuh beda gitu dengan orang memaafkan tapi memaafkan terpaksa, mulut doang yang bilang gitu tapi hatinya belum. Itu beda gitu loh ya. Kalau yang konteks ini itu biasanya ada hal-hal yang kamu lakuin gitu, atau orang itu lakuin ya, atau aku contohkan kamu ya, misalkan kamu gitu ya, itu beda loh rasanya. Kamu itu beda gitu loh, kamu akan terlihat beda di sini gitu ya. Mulut kamu mungkin bisa memaafkan, kamu bisa kembali bersama lagi, tapi hati kamu masih ada ketidakterimaan gitu loh, karena di sini ada release your ex gitu. Kayak ada sesuatu gitu loh yang kadang-kadang kamu tuh kayak masih kesel gitu sama pasangan kamu. Jadi tingkah laku kamu itu juga mempengaruhi gitu loh ya, mempengaruhi
hubungan kamu gitu loh, tingkah atau sikap tindakan kamu gitu. Mungkin mulut kamu bicara mudah memaafkan gitu ya, tapi karena ada ketidakterimaan, mungkin kamu ke-trigger sedikit, berantem lagi sama pasangan kamu. Nah, ada hal-hal yang kamu lakuin gitu ya secara spontan ya, karena di sini ada sesuatu yang belum kamu beresin. Jadi ketika orang marah itu alam bawah sadar akan mendriver gitu ya. Nah, disitulah mungkin ada ledakan emosi-emosi, entah kamunya nggak bisa kontrol emosi kamu, kemudian kamu nyerang-nyerang terus gitu ya, atau bahkan ngungkit-ngungkit masa lalu terus. Nah, istilahnya kayak gitu loh ya. Nah, ini jadinya kamu dengan pasangan nanti akan ini kayak dingin gitu loh, berjarak, dingin, atau bahkan bisa putus gitu loh. Makanya kamu harus positive thinking di sini untuk kehidupan percintaan kamu gitu. Ada hal-hal di sini yang perlu kamu bicarakan berdua, jujur, terbuka gitu loh. Jangan kamu belum bisa menerima tapi kamu bilang sudah terima gitu loh. Kamu harus jujur gitu bahwa oh, aku masih punya luka ini gitu, aku masih nggak terima kamu perlakukan seperti ini gitu. Kalau sikapku seperti ini kamu harus paham. Nah, istilahnya kayak gitu, kamu harus bisa bicara sama pasangan kamu gitu loh ya, seperti itu. Pasangan kamu biar tahu di sini, biar lebih mengenal kamu juga, biar tahu bahwa oh ya, dulu aku pernah nyakitin dia sehingga sikap dia saat ini menjadi seperti ini tuh karena aku, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi di sini kalian tuh kayak butuh gitu loh, pokoknya butuh kejujuran, keterbukaan, butuh apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, kamu butuh ngomong sama pasangan kamu gitu loh. Jangan diam-diam kemudian ketika kamu ke-trigger sedikitnya kamu langsung nggak bisa nahan emosi kamu, meledak, dan bahkan kamu akan di luar kendali, istilahnya tuh gitu. Oke, seperti itu. Dan sedikit-sedikit itu kamu jangan pendam, jangan simpan gitu ya. Mikir-mikir sendiri tapi mikir kamu negatif di sini, nggak positif gitu. Makanya tadi gue bilang apapun yang kamu pikirkan, apapun yang ada di dalam perasaan kamu, hati kamu, unek-unek kamu ngomong sama pasangan kamu gitu. Istilahnya tuh seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Aku akan tarik dari Angels Oracle di sini ya, Angels Anwar. Jadi apapun pertanyaan kamu, mungkin ini adalah jawabannya gitu ya. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu, namun bisa juga ini menjadi pesan untuk kamu ya, untuk situasi kamu saat ini ataupun situasi kamu di saat nanti kamu membutuhkan. Oke. Kita akan lihat di sini. Aku akan tarik 2 kartu untukmu. Oke, di sini Ask Your Angels, bertanya pada malaikatmu. Not the right time. Oke. Yang pertama di sini kita punya Ask Your Angel ya. Jadi kayak kamu itu diminta untuk bertanya pada seseorang yang bisa ngebantu kamu ya, nge-get kamu ya, ngasih kamu petunjuk, ngasih kamu saran ya, ngasih kamu ya pokoknya guidance gitu ya, petunjuk gitu ya. Seperti itu. Kalaupun kamu percaya ya dengan adanya angels atau malaikat gitu ya, kamu bisa ya dengan malaikat penjaga pelindung gitu, bisa juga. Dan kamu atau bisa juga ya ini kayak di saat kamu berdoa gitu ya, bisa juga ya. Dan kamu akan mendapatkan petunjuknya mungkin lewat mimpi gitu, atau jawabannya tuh lewat mimpi gitu ya, kalau ini berkaitan dengan roh-roh penjaga gitu atau semacam angel gitu ya. Atau mungkin kamu akan melihat angel number seperti itu, bisa angka malaikat ya itu gitu. Cuman kalau di sini sih di aku ya, karena ini bicara tentang yang bisa kita dapat logikakan aja gitu ya. Ini menandakan bahwa kamu diminta
bertanya pada orang yang bisa nge-guide kamu, ngebantu kamu, ngebimbing kamu, ya mentorin kamu, pokoknya yang bisa ngebantu kamu gitu loh ya, yang tepat gitu ya, orang yang pas gitu. Kemudian di sini ada not the right time ya, ini tidak sekarang. Jadi mungkin ini menjawab pertanyaan kamu juga ya, kalau kamu ada pertanyaan kapan ya, kayak kapan terjadi, kapan akan datang, apapun itu di sini ya, ada not the right time, tidak sekarang gitu ya. Jadi saat ini tuh belum waktunya. Ya, apapun yang kamu pertanyakan atau mungkin sesuatu yang kamu harapkan itu belum terjadi saat ini ya. Bukan berarti itu tidak akan terjadi, enggak ya. Tapi tidak akan terjadi saat ini ya, seperti itu. Mungkin di waktu yang akan datang atau bahkan di waktu yang tepat, seperti itu. Di waktu yang tepat menurut Tuhan ya, atau semesta gitu. Oke, kalau sudah waktunya, seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah tidak sekarang ya, tidak untuk saat ini gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sorry kalau readingannya panjang banyak gitu ya, karena di sini aku ngebacakan berdasarkan apa yang aku feel, aku dapat gitu aja gitu ya. Jadi aku nggak tahu apakah dia durasinya pendek ataupun durasinya panjang, nggak tahu gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi, ambil yang resonate ya. Terima kasih, sampai jumpa.